channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya sudah saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Jenglot. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah pengalaman yang dialami saudara dari narasumber yang telah melakukan persekutuan dengan iblis, yaitu menjadikan dirinya sebagai pelaku pesugihan. Sebut saja narasumber ini adalah Pak Joko, dan pelaku pesugihan sebut saja namanya Pak Kiki. Pak Kiki adalah seorang kepala keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Pak Joko yang dikenal sebagai saudara dekatnya Pak Kiki, awalnya dia tidak percaya kalau Pak Kiki ini melakukan pesugihan. Kehidupan Pak Kiki dengan kedua anaknya yang sudah besar, faktor ekonomi yang juga tidak memadai, membuat Pak Kiki harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sementara istri dan kedua anaknya yang namanya suatu kebutuhan sudah dipastikan Pak Kiki harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Pak Kiki harus menanggung kebutuhan 2 anaknya yang duduk di bangku SMA dan juga SMP. Kebutuhan inilah yang membuat Pak Kiki kalang kabut, dan akhirnya Pak Kiki tersesat di jalan setan. Semenjak melakukan ritual di salah satu dukun yang terkenal memang sakti, dengan mahar yang cukup lumayan banyak, Pak Kiki dengan membuka warung bakso berangsur-angsur perekonomiannya mulai membaik. Tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 2 bulan saja Pak Kiki bisa merenovasi rumahnya, bisa membeli motor, bisa membayar semua tagihan sekolah anaknya, dan tentunya mencukupi kebutuhan keluarganya. Pak Kiki berjualan bakso yang setiap harinya kurang lebih hampir 600 porsi pasti terjual. Dan semenjak menjadi orang yang kaya raya yang tidak diketahui modal berjualan bakso itu dari mana, karena sebelumnya Pak Kiki di PHK hampir 2 tahun lamanya. Hasil dari usahanya yang sekarang yang sudah mempunyai banyak karyawan dan juga sudah membuka 2 cabang di kotanya, membuat Pak Kiki dikenal warga sekitar. Rumah yang sudah mewah, mobil pun sudah punya hanya dengan mengandalkan warung baksonya. Kedua anaknya yang masih bersekolah pun sudah dibelikan motor dan juga diberikan fasilitas yang sangat lengkap. Namun 1 tahun setelah kejadian tersebut ada yang aneh, yaitu tentang meninggalnya istrinya Pak Kiki yang secara tiba-tiba dengan bagian tubuh yang memar kebiruan. Kabar tentang pesugihan pun merambah sampai satu kampung, karena warga banyak yang heran dengan kekayaan yang dimiliki Pak Kiki sekarang. Sebelum istrinya itu meninggal, orang tuanya terlebih dahulu sudah meninggal, yang katanya sebab musabab orang tuanya meninggal karena faktor usia yang memang sudah rentang. Kejadian itu pun tidak dicurigai oleh keluarganya, terutama Pak Joko.
Tapi ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, Pak Joko yang menanyakan ke salah satu anaknya Pak Kiki, sebut saja namanya Dandi. Dandi mengatakan kalau orang tuanya ini setiap malam Sabtu selalu pergi dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi baru pulang. Entah pergi kemana, tapi bisa dipastikan kalau setiap minggu pasti Pak Kiki pergi. Dan di hari Sabtu tepatnya malam minggu, Pak Joko mengikuti kemana Pak Kiki pergi. Dari sore hari pergi ke pasar, pergi ke warung baksonya, Pak Joko selalu mengikuti. Pak Joko selalu memantau dari jauh, karena dia sendiri juga sangat mencurigai kekayaan yang dimiliki oleh Pak Kiki. Tepat di pukul 9 malam, Pak Kiki keluar rumah menggunakan mobil pribadinya. Hampir 2 jam Pak Joko mengikuti kemana perginya Pak Kiki. Sampai berbagai desa dia lewati, hutan belantara pun dilewati. Yang pada akhirnya sampai 3 jam akhirnya Pak Kiki berhenti di salah satu rumah Jawa, yang di depannya banyak sekali obor yang terbuat dari anyaman bambu. Pak Joko yang melihat kondisi dan situasi sekitar dan dia melihat rumah warga yang masih terang. Pak Joko menghampiri rumah warga tersebut dengan tujuan ingin menanyakan tempat apa yang dikunjungi oleh Pak Kiki. Pak Joko melihat kondisi dan situasi di sekitar rumah tersebut. Lalu kemudian Pak Joko melihat rumah warga yang masih terang. Kemudian Pak Joko menghampiri rumah warga tersebut dengan tujuan ingin menanyakan tempat apa yang dikunjungi oleh Pak Kiki. "Assalamualaikum, permisi," ujar Pak Joko. "Waalaikumsalam, iya sebentar, silakan Pak masuk ke dalam," jawab salah satu warga. "Oh iya Bu, terima kasih," kata Pak Joko. "Maaf Pak, kedatangan Bapak ke sini ada perlu apa ya?" tanya warga tersebut. "Sebelumnya maaf Bu, saya sudah mengganggu waktu istirahatnya. Saya ke sini mau bertanya Bu, rumah di ujung jalan sini itu rumahnya siapa ya Bu?" tanya Pak Joko. "Oh, rumah itu rumahnya Mbak Nyai Pak," jawab warga itu. "Mbah Nyai? Mbah Nyai itu siapa Bu?" tanya Pak Joko penasaran. "Mbah Nyai itu dikenal banyak orang dengan sebutan dukun sakti. Banyak orang yang mendatangi kediaman Mbah Nyai dengan berbagai macam tujuan. Salah satunya untuk melakukan ritual pesugihan, mencari penglaris, santet, pelet, dan lainnya yang berhubungan dengan sosok gaib. Memangnya kenapa ya Pak?" tanya balik warga tersebut. "Oh tidak Bu, tidak apa-apa. Saya cuma penasaran saja. Kok rumahnya berbeda sendiri dengan warga yang lain Bu? Itu saja kok," jawab Pak Joko. Singkat ceritanya, Pak Joko yang sudah mengetahui tujuan Pak Kiki datang ke tempat itu, akhirnya Pak Joko memutuskan untuk segera pulang ke rumah sebelum terlalu larut. Pak Kiki yang tega menumbalkan ibunya sendiri di 1 tahun yang lalu, dan kini istrinya juga yang meninggal dunia. Usaha yang dilakukan semakin berkembang. Tidak hanya usaha warung bakso saja, tapi Pak Kiki membuka usaha yang bergerak di bidang material, dan itu pun dikelola oleh kedua anaknya. Dengan usaha yang dikelola itu memudahkan Pak Kiki untuk mendapatkan orang-orang yang nantinya akan dijadikan tumbal pesugihannya. Di antaranya beberapa karyawan yang menjadi korban, dan itu pun berlangsung sampai tahun bertahun. Pak Kiki yang selalu menumbalkan orang-orang terdekat dari orang-orang yang pernah bekerja dengan kedua anaknya.
bekerja dengan dirinya, bahkan dari keluarganya sendiri pun ia tumbalkan. Dandi anaknya Pak Kiki yang sudah dewasa, di mana dia seharusnya bahagia di hari pernikahannya dan mendapatkan hadiah berupa mobil mewah dan juga satu rumah. Namun yang dialami Dandi ini tidak sesuai harapan. Baru 2 hari melangsungkan pernikahan, istrinya Dandi ditumbalkan oleh ayahnya Dandi. Inilah yang membuatnya sangat sedih, kecewa, marah, campur aduk menjadi satu. Karena baru 2 hari melangsungkan pernikahan, istrinya meninggal dunia. Dan tidak diketahui sebab musabab yang membuat istrinya meninggal dunia. Istrinya Dandi yang baru saja menginap di rumah orang tuanya Dandi hanya 1 malam. Di dalam tidur istrinya Dandi mengigau tentang hal-hal yang tidak wajar. Di dalam tidurnya istrinya Dandi berteriak-teriak meminta tolong seperti orang yang kesakitan. Dandi yang mendengar teriakan itu pun bingung harus berbuat apa. Istrinya dibangunkan berkali-kali tidak kunjung bangun. Dalam keadaan mata terpejam, istrinya Dandi terus menjerit meminta tolong dengan air mata yang bercucuran. Dandi yang tidak tahu harus bagaimana menolong istrinya yang keadaannya itu memang sudah tengah malam. Dan di dalam rumah itu hanya ada orang tuanya Dandi. Saat Dandi meminta tolong kepada orang tuanya, justru orang tuanya Dandi mengatakan hal yang tidak bisa diterima. "Sudahlah, kamu tenang saja. Itu hal biasa yang dialami pengantin baru yang tinggal di rumah baru. Mungkin istrimu belum bisa menerima lingkungan rumah kita," ujar Pak Kiki dengan santainya. Dandi yang masih berusaha membangunkan istrinya sampai ada satu cara, yaitu dengan cara menyiramkan air ke wajah istrinya dengan maksud agar istrinya tersadar dari ngigaunya. Namun justru dengan siraman air itu membuat istrinya Dandi seketika berhenti bernafas. Hari itu malam itu juga kira-kira jam 3 pagi istrinya Dandi meninggal dunia. Hanya dalam waktu 3 jam dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Istrinya mengigau berteriak-teriak sembari meneteskan air matanya, tapi dalam keadaan terpejamnya mata. Ternyata istrinya Dandi sudah meninggal dunia. Pak Kiki yang mendengar bahkan melihat keadaan istrinya Dandi yang meninggal dunia. Wajah ayahnya itu sama sekali tidak menggambarkan rasa kesedihan. Karena penasaran terhadap perilaku ayahnya, Dandi bercerita kepada Pak Joko yang sebagai saudara karibnya. Dan ternyata diketahui meninggalnya istrinya Dandi karena ulah dari ayah kandung Dandi sendiri. Walaupun memang secara kasat mata secara nyata itu tidak bisa dibuktikan apa yang dilakukan oleh ayahnya Dandi. Dandi meminta tolong kepada Pak Joko agar apa yang sudah dilakukan ayahnya bisa dihentikan. Pak Joko pun langsung mencari informasi siapa saja yang bisa menangani masalah itu. Lalu kemudian Pak Joko mencoba menemui salah satu ustadz pemimpin di pondok pesantren yang ada di daerahnya. Pak Joko dan Dandi yang menemui pimpinan pesantren secara langsung menceritakan apa yang dialaminya. "Tolong kamu bawa sebagian tanah yang ada di rumah kamu, bawa ke sini," ujar sang ustadz. Dengan media tanah itu, beberapa hari setelahnya tanah itu dibawa dan diserahkan kepada Pak Ustadz.
Di situ dilakukan komunikasi yang ternyata di dalam tanah tersebut itu ada sosok yang dinamakan Jenglot, yang membuat pelaku atau pemiliknya ini kaya raya tapi dengan cara meminum darah manusia. Ciri-ciri korban dari pelaku pesugihan ini salah satunya ada 2 titik di bahu atau di leher, semacam tanda memar yang menandakan kalau orang itu adalah korban dari Jenglot tersebut. Pak Ustadz yang dibantu oleh beberapa santri melakukan berbagai macam doa dan cara agar orang tuanya Dandi tersadar. Satu waktu ketika Dandi dan Pak Joko yang tidak diketahui oleh kakaknya Dandi dan juga orang tuanya, Dandi dan Pak Joko mendatangi salah satu tempat di mana Pak Ustadz menempatkan Jenglot tersebut, dan beberapa santrinya melakukan suatu hal, yaitu lewat ruqyah. Tapi saat doa dipanjatkan, Dandi melihat secara langsung kalau wujud tanah yang didoakan itu berubah menjadi Jenglot yang berukuran kurang lebih 20 cm dengan rambut yang panjang dan matanya memerah. Lalu kemudian Jenglot itu dibungkus dengan kain kafan. Jenglot yang bergerak-gerak seketika langsung terdiam, sementara para santri masih terus membacakan doa-doa yang memang diajarkan oleh Pak Ustadz. Dengan doa-doa tertentu, kekuatan Jenglot yang mungkin kepanasan mendengar doa yang dilantunkan para santri. Mata merah yang menyala yang menembus kain kafan, dan lama-kelamaan Jenglot itu melemah. Namun sempat membuat para santri sampai muntah darah. Dan itu terjadi bukan cuma salah satu santri, tapi sampai ada 7 santri yang hampir tidak kuat menahan kekuatan Jenglot tersebut. Tapi alhamdulillah 7 santri yang bertarung dengan kekuatan Jenglot bisa tersadar berkat bantuan dari Pak Ustadz. Pak Ustadz yang tetap membacakan doa sampai akhirnya Jenglot itu benar-benar melemah. Sementara santri-santri yang tadi sempat terjatuh terpental, Pak Ustadz menyuruh santri yang lain untuk merawatnya. Dandi dan Pak Joko yang melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Jenglot itu keluar dan terbang. Tapi dengan kekuatan doanya atas kuasa Allah, Jenglot itu dimasukkan ke salah satu tempat dan digantungkan di antara pepohonan dan juga disimpan oleh Pak Ustadz. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat di mana letak Jenglot tersebut. Dandi yang menurut saja bagaimana baiknya, yang terpenting Jenglot itu pergi dari rumahnya agar ayahnya tidak lagi menumbalkan puluhan nyawa orang-orang terdekatnya, termasuk dengan para karyawan-karyawannya. Semoga ini menjadi hidayah untuk orang tua Dandi. Setelah kejadian tersebut, Dandi dan Pak Joko yang memasrahkan semuanya kepada Pak Ustadz dan ikut serta dalam penempatan Jenglot ke dalam peti kayu dan mengantarkan ke salah satu tempat yang letaknya jauh sampai hampir 4 jam perjalanan menuju ke tempat di mana Jenglot itu akan ditempatkan. Akhirnya sampailah di bibir pantai. Disitulah Jenglot itu ditempatkan. Tapi secara kasat mata orang awam tidak bisa melihatnya. Setelah dibacakan doa dipagari agar Jenglot itu tidak bisa kemana-mana lagi. Setelah semua itu selesai, mereka kembali lagi ke pondok pesantren. Mohon maaf, seandainya nanti terjadi apa-apa dengan kondisi ayah kamu,
Itu bukan niat saya untuk seperti itu. Tapi itu semua sudah jalannya yang di atas. Kita lihat saja apa yang nanti akan terjadi, tutur sang ustadz. Sebelum Dandi dan Pak Joko pamitan, Dandi memberikan bingkisan sebagai wujud rasa terima kasihnya. Ini Pak, ada sedikit bingkisan dari saya, ujar Dandi sembari memberikan bingkisan tersebut. Tidak usah Nak Dandi, saya ikhlas menolong kalian, jawab Pak Ustadz. Tidak apa-apa Pak, ini untuk amal saya di pondok pesantren, atau untuk santri-santri Bapak yang mengalami luka akibat pengaruh kekuatan jenglot tadi Pak, kata Dandi. Tidak usah Nak, terima kasih banyak, tolak Pak Ustadz. Singkat ceritanya, Dandi dan Pak Joko akhirnya berpamitan dan balik lagi ke tempat tinggalnya Pak Kiki. Namun sebelum mereka sampai ke rumah, banyak kerumunan warga yang sangat ramai di halaman rumah. Loh, ada apa ini rame-rame? Dandi yang kaget melihat kerumunan warga, langsung saja dia menerobos masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi ayahnya yang terbujur kaku dengan berlumuran darah. Menurut kesaksian warga, Pak Kiki ini meninggal secara mendadak. Menurut cerita dari warga, Pak Kiki ini sempat terjatuh di halaman rumah yang membuat kepalanya terbentur batu dan mengeluarkan banyak darah sampai darahnya berceceran di lantai. Tidak ada satupun yang mengetahui kalau kematian ayahnya Dandi disebabkan oleh apa. Kakaknya Dandi sendiri waktu itu tidak ada di rumah. Tidak ada satupun orang yang berani menyentuh kondisi ayahnya Dandi. Karena ketidakberaniannya warga, akhirnya Dandi yang datang menghampiri ayahnya. Ayahnya Dandi dalam keadaan terlungkap, kepalanya itu menghadap ke bawah. Sewaktu Dandi membalikkan tubuh ayahnya, ada seperti sosok yang tertutupi kain kafan, seperti sedang memakan darah orang tuanya. Dandi melihat kondisi orang tuanya yang benar-benar sudah meninggal, dengan darah yang keluar sangat banyak, sementara jenglot yang ada di sampingnya itu dikasihkan kepada Pak Joko. Ini mau ditaruh di mana? Kata Dandi. Sudah, kamu simpan saja, kamu jangan ngomong sama siapa-siapa, cukup kita yang tahu, ujar Pak Joko. Pak Joko akhirnya memberanikan diri untuk membantu Dandi mengurusi jenazah Pak Kiki sampai selesai dimakamkan. Lalu kemudian Dandi pun menceritakan semuanya kepada kakaknya. Kamu percaya tidak kalau ayah selama ini, selama bertahun-tahun kita menggunakan fasilitas kekayaan yang dimiliki oleh ayah itu, semua berasal dari pesugihan jenglot, Kak, ujar Dandi menceritakan kepada kakaknya. Hush, kamu jangan ngawur, Dek. Kakaknya tidak percaya. Dandi pun kemudian berusaha membuktikan kebenarannya. Kalau kakak tidak percaya, bapak meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Di sampingnya itu ada sosok jenglot yang menghisap darahnya, Kak. Kalau tidak percaya, silahkan kakak lihat sendiri. Dandi pun kemudian menunjukkan jenglot yang disimpan tadi, dan mereka langsung menuju ke salah satu pesantren, yang mana Pak Ustadz yang pernah membantunya yang lebih paham tentang pesugihan jenglot yang dilakukan oleh Pak Kiki. Lalu kemudian mereka bertiga pergi ke pondok pesantren jam 9 malam. Sampai di sana, Pak Ustadz menjelaskan dan mengarahkan Dandi termasuk kakaknya Dandi agar lebih istiqomah dalam beribadah, agar lebih mengedepankan perilaku secara syariah agama, agar hidupnya tidak terganggu oleh sosok-sosok gaib,
agar apa yang dialami oleh ayahnya tidak dialami oleh mereka berdua. Beberapa tahun semenjak Pak Ustadz ini mengarahkan keduanya, Dandi dan juga kakaknya mengalami kebangkrutan. Semua usaha yang dikelolanya maupun yang dikelola orang tuanya dulu, semuanya habis tidak tersisa. Karena mungkin pelaku pesugihan itu sendiri sudah meninggal dan tidak ada yang meneruskannya. Iblis itu tidak menerima kalau kekayaan yang dibantu oleh iblis digunakan oleh orang lain tanpa si pelaku. Semua aset-aset berharga terjual sampai hidupnya berubah drastis. Lebih baik saya mendapatkan upah yang kecil, asalkan itu dari keringatnya saya sendiri. Harta warisan orang tuanya semuanya habis. Usaha-usaha yang dikelola oleh ayahnya semuanya sudah tidak tersisa. Kakaknya yang sudah kembali ke rumah istrinya kini membuka usaha yang lain. Sedangkan Dandi juga memulai usaha yang lain. Kini mereka mulai menata hidupnya kembali dengan tidak menggunakan harta pesugihan dari orang tuanya. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.